Oke. Nah, lihat nih, backgroundnya udah gua ganti. Hehe. Oh ya, dan ini di sini ada kucing gua. Sebut aja namanya ya, Pablo. Dan juga mungkin nih backgroundnya masih kurang bagus ya. Mungkin mungkin di beberapa waktu ke depan gua bakal bikin background lagi itu yang lebih bagus. Hehe. Nah, karena minggu kemarin gua kehujanan 2 kali. Nah, jadi gua agak pilek gitu. Nah, mungkin kalian dengar suara gue tuh mungkin agak beda gitu, agak lebih gede dikit gitu, karena kan ya hidung gue tersumbat gitu kan. Nah, oke. Dan gue terima kasih sama orang-orang yang udah ngasih saran di video gue kemarin. Saran itu bakal gue pakai gitu buat perkembangan di channel gue. Nah, oke. Gue sebenarnya sampai bingung gitu buat mikirin konsep di video yang ini doang gitu. Gue sampai meres otak gitu, sampai meres lama gitu mikirin. Dan ya yang kepikiran gue cuma minggu kemarin gue kehujanan, gue pilek dan suara gue kayak gini. Ya, itu jadiin gue intro. Dan oke, gue langsung ke ceritanya. Cengeng. Ya, mungkin lo yang nonton video gue yang kemarin, di 3 pengalaman itu gue tuh nangis 2 kali gitu. Dan kemarin gue bilang tuh, gue bisa dibilang tuh lumayan cengeng gitu, anak cengeng gitu ya. Dikit-dikit nangis, ya begitulah gue dulu. Kalau sekarang sih untungnya udah enggak ya. Dan gue kali ini mungkin bakal nyeritain ini beberapa pengalaman yang di pengalaman itu gue nangis karena gue emang cengeng. Ya. Nah, yang pertama itu terjadi saat gue kelas 5, kalau enggak kelas 6. Gue agak lupa sih. Ya. Waktu itu gue masih percaya portal juga di Minecraft, kartu SIM yang digores bisa dapat kuota seumur hidup, dan pendeteksi hantu. Ya. Nah, ceritanya waktu itu gue masih di kelas gitu sama teman-teman gue. Dan tiba-tiba guru gue tuh kayak ada rapat gitu, dan gue akhirnya diamanahin gitu buat ingetin kelas gue biar kagak rame gitu. Nah, bisa dibilang gue tuh waktu itu jadi ketua gitu, ketua kelas gitu. Wah aja. Dimana waktu itu tuh gue nganggap ketua kelas ini sebagai kayak jabatan yang sangat penting tuh, sangat memiliki tanggung jawab besar gitu. Dan gue pun ngelaksanain amanahnya itu. Nah, dan lu pernah gak sih kayak disuruh guru gitu, kayak yang rame itu dicatat gitu, misal, woi, lu diem dong. Ah, gua catat lu. Mampus. Hahaha. Itu tuh lihat no, temen lu berisik. Ah, enggak kok, mana enggak lihat gua. Ngapain apa? Ya, begitulah bisa dibilang gua lebih pilih kasih gitu ke teman sendiri. Ya. Oke, balik ke cerita yang gua masih kelas 5 atau kelas 6 tadi. Ya. Nah, waktu itu, waktu gua masih kayak ngawasin kelas lah, ngawasin ini biar nggak berisik. Tiba-tiba ada salah satu temen gua gitu yang berisik banget. Sebut saja namanya Daryl. Weh. Lu mau tau nggak kenapa di Indonesia sering ditanya kapan nikah? Karena Indonesia itu negara maritime. Oi, diam dong. Kata Pak Guru kita nggak boleh rame. Nanti gua catat mampus lu. Hah? Lu siapa nyuruh-nyuruh gua? Bodoh amat. Ya, seketika gua sedikit menaikkan emosi gua ya. Tiba-tiba gua ngambil sapu sambil berdiri di atas meja gitu sambil gebrok-gebrokin sapu itu. Dan jangan lupa sambil nangis. Ya. Enggak kok. Bercanda doang. Enggak kok. Ya, begitulah. Ketika kita bocil gitu mungkin kita kalau marah gitu damage-nya segini, tapi kalau ditambahin nangis itu damage-nya tuh infinity gitu, kayak meningkat drastis gitu. Anjir. Dan saya ingat gua tuh malah kelas gua tuh malah tambah rame itu karena gua gebrokin sapu itu ke meja gitu. Ya. Dan habis itu gua tuh pernah itu saat naik tangga itu gua denger gitu salah satu cewek di kelas gua ngomong, ketua kok cengeng." Jeleb. Aduh. Wah, itu gila sih, gua kayak langsung ya, gua langsung sadar gitu karena gua emang bisa dibilang cengeng. Ya, gua akhirnya sadar diri gitu, dan akhirnya gua pengen ngerubah diri gua gitu biar gak cengeng gitu. Dan besoknya gua nangis. Dan ya kenapa gitu alasan gua nangis itu kenapa? Karena entah kenapa itu kayak air di mata gue itu gak bisa gua tampung gitu, kayak bendungan di mata gue itu udah limit gitu, udah kayak air yang di dalamnya itu udah beda gitu. Misal airnya itu kayak airnya sebanyak satu samudra gitu, dan temboknya cuma satu stick es krim doang gitu. Ya mana bisa nahan gitu kan nih. Dan oke, ada satu lagi nih. Gue dulu pernah gitu saat main sama teman gue, sebut aja namanya Kevin. Nah, waktu itu kita ada rencana itu buat pergi ke kali. Ya cuma buat sekedar main-main doang lah. Nah, saat udah sampai di sana,
Kita tuh kayak ngeliat-ngeliat bentar gitu, ngeliat-ngeliat kali, ngeliat-ngeliat sawah gitu kan. Dan tiba-tiba kayak ada suara gitu. Gue nggak tahu suara apa, mungkin kayak sesuatu yang jatuh gitu. Tapi itu keras banget gitu suaranya. Dan karena suara itu entah kenapa tiba-tiba Kevin tuh kayak kaget dan tiba-tiba dorong gua gitu sampai gua kecemplung ke kali. Dia langsung kabur gitu, kabur ninggalin gua sendirian gitu di kali. Dan ya lu tau lah gua abis kecemplung tuh ngapain? Ya gua nangis. Ya ya gua nangis sambil baju gua basah gitu kan, dan gua langsung pulang. Nah gua pulangnya sambil jalan kaki gitu. Dan gue ada kepikiran gitu buat lewat depan rumahnya si Kevin itu. Nah saat gue sampai, gue ditanyain gitu sama maknya si Kevin, "Dek, ada apa ini kok nangis?" Itu aku didorong Kevin ke kali. Wah, gue rasanya langsung kayak big brain banget gitu. Gue langsung balas dendam langsung. Tadi tiba-tiba maknya tuh kayak dengar gue, maknya langsung marah gitu, marah ke Kevin. Gue nggak tahu kelanjutannya kayak gimana. Yang pokoknya waktu itu gue udah langsung sedikit lega gitu karena udah balas dendam gitu. Dan besoknya gue inget kalau gue tuh kesana bawa sandal gitu, dan gue pulangnya tuh tanpa sandal. Dan ya saat gue cek lagi, ya sandal gue hilang. Ya. Nah, pengalaman ketiga. Pengalaman ketiga ini bisa bilang sedikit bodoh sih mungkin. Ya, ntar lu tau lah letak kebodohannya itu di mana. Ya oke. Cerita ini saat gue masih kelas 5 SD. Nah waktu itu ada semacam kayak pertandingan bola gitu antar kelas. Nah bola, nah gue dari kecil sering banget gitu main bola. Main bola di ganggang lah, di lapangan lah, semua pernah. Apalagi itu kalau pakai bola plastik gitu, wah itu sekali ini tuh, wah udah pasti itu tendangan pisang gitu. Roberto Carlos pun ketar ketir gitu. Tapi terkadang saat main di gang tuh yang paling gak enak tuh terkadang tuh kayak kesaruk. Hui, iya tendangan. Tapi bukan itu cerita yang mau ceritain yang gue nangis. Nah waktu itu gue tanding bola gitu sama kakak kelas 6 gitu. Gue ngeliat kelas 6 dulu sama sekarang tuh udah beda jauh itu, bener. Kalian juga gitu gak sih? Dan oke, saat pertandingan berjalan biasa gitu, saat gue pegang bola, ada salah satu kakak kelas gue yang kayak ngedorong gue gitu sampai gue jatuh. Dan jadi sebenarnya jatuhnya menurut gue itu gak begitu keras banget gitu. Tapi entah kenapa waktu itu gue nangis. Ya, gue nangis gitu sampai ngumpul, dan gue pakai alasan juga gitu kalau gue itu kayak pas jatuh itu ada batu yang melompat dan masuk ke mulut gue gitu. Wah ini mah bukan big brain lagi gitu, ini udah mega mind gitu.